Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan semua mata orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ini pasti rasanya seperti pulang kampung. Maka sangat wajar kalau ada banyak orang yang datang berkumpul menyambut dia dengan sukacita. Pada awalnya orang banyak ini dikatakan sangat antusias menyambut Yesus. Tetapi dalam sekejap mereka berubah menjadi marah dan bahkan mengusir Yesus. Hal itu terjadi ketika Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa orang banyak itu datang hanya mau menonton bagaimana Yesus bekerja. Mereka hanya mau melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat-mukjizat, bukan mau mendengarkan ajarannya. Yesus tahu isi hati mereka, dan ketika itu disampaikan oleh Yesus, mereka menjadi marah. Kemarahan ini saudara menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar.
Motivasi mereka datang kepada Yesus bukan mau mendengar Dia, tapi hanya mau menjadi penonton. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kita belum lama ini dan dalam minggu-minggu ke depan ini masih merayakan Natal, menyambut kedatangan Yesus. Maka mari kita juga mengevaluasi diri kita, apa sebenarnya yang menjadi motivasi kita menyambut Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita untuk melayani Tuhan? Pastikan bahwa kita memang sungguh-sungguh ingin belajar dari Yesus. Pastikan bahwa kita memang sungguh-sungguh ingin mengerti akan kehendak Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, perbaharuilah hidup kami. Mampukanlah kami untuk serius belajar tentang kehendak Allah, dan mampukanlah kami juga untuk menerapkannya sebagai pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami akan beristirahat, berkatilah tidur kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kami seperti yang Kau kehendaki. Ampunilah kami ya Tuhan untuk semua kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.